Halo, saya Sarah Wijayanto. Saya berperan sebagai Bularas. Saya Jeremy Thomas berperan sebagai Pak Reynard. Pak Renard jadi siapanya Bularas? Suaminya. Jadi suaminya Bularas. Sekarang Bularas nggak sendirian lagi, tapi ditemenin ada suami baru. Yeah. Nyesel nggak kalau nama Bularas? Oh enggak. Cantik. Sekarang kita berdua udah ada di lokasi syuting. Di sini memang lokasi yang sudah tidak asing lagi buat saya karena Bularas rumahnya selalu di sini, gitu. Dan memang selama ini sama sekali belum pernah menelusuri ada apakah di sini sebenarnya. Mas Jeremy, kalau Mas Jeremy tuh sebenarnya tipe orang yang percaya nggak sih akan adanya dunia lain? Saya mempercayai bahwa ada multidimensi di kehidupan. Jadi multidimensi itu ada sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Karena dari zaman dulu sejarah mengatakan bahwa apalagi yang paling sering kita dengar bahwa sixth sense, indera keenam, ada orang yang mempunyai kemampuan untuk merasakan getaran sesuatu yang orang lain bisa lihat, tidak bisa lihat, orang itu bisa lihat. Jadi berdasarkan statistik atau sejarah, multidimensi itu pasti ada dan saya percaya. Kan biasanya kalau misalnya di setiap rumah itu katanya ada penunggunya. Nah sekarang nih atas permintaan teman-teman juga yang di Instagram udah suka nulis, ayo dong mau lihat ada apa sih di lokasi, ada sosok apa. Nah sekarang Bularas mau ngajak Pak Reynard menelusuri. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya tempatnya karena kan cuma di sini aja. Mau mencari sosok apakah yang ada di tempat ini gitu. Oke. Ini dari tadi kita ngobrol, sebenarnya udah ada yang menarik perhatian Bularas. Di sini. Aku nggak ngambil yang besar ya, jadi nggak ngambil. Sebenarnya ada dua sosok di sini. Yang satu perempuan, tapi si perempuan ini dia lebih di arah belakang, jadi nggak di dalam rumah. Nah, yang aku lebih fokus di area sini tuh kayak anak kecil. Kalau Mas Jeremy termasuk yang peka atau sama sekali tidak bisa merasakan? Ada masa-masa tertentu yang kadang-kadang kita seperti misalnya saya waktu itu sedikit tahu ya, bahwa kadang-kadang di ruangan itu kosong tapi kadang-kadang ujung mata kamu bisa melihat seperti kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga bisa ngerasain gitu loh. Cuman di rumah kita sendiri aja kadang-kadang kamu ngerasa kok sepertinya tadi ada yang lewat atau seperti ada yang apa gitu loh. Kadang-kadang kamu bisa merasakan bulu kuduk kamu berdiri atau itu. Makanya seperti saya katakan pasti di setiap kehidupan itu, bahkan saya percaya waktu kita jalan aja tuh di belakang kita tuh banyak sekali yang karena saya percaya juga setiap orang kita tuh punya malaikat pelindung, guardian angel namanya. Jadi mungkin kita banyak sekali dalam kehidupan tuh yang tiba-tiba kita merasa terselamatkan atau apa. Kalau di agama saya tuh dikatakan bahwa itu adalah malaikat pelindung, Roh Kudus namanya. Nah, Roh Kudus itulah yang menjaga kita dari multidimensi yang negatif tersebut gitu loh. Berarti lumayan bisa dibilang cukup peka juga ya. Lumayan. Mas Jeremy terasa nggak sih tapi ini sekarang kan aku emang sengaja mencoba untuk berkomunikasi, makanya sengaja membuka gerbang dialog. Si anak kecil ini memang agak takut sebenarnya dipanggil, jadi dia agak ada posisinya agak dekat tembok gitu di sebelah sini. Sosoknya laki-laki, usia sekitar 9 tahun. Biasanya kalau ada sosok anak kecil ada yang di belakangnya. Sosok iya, tapi biasanya kan ada ibunya atau siapa. Ini nggak ada gitu. Aku dari tadi mencoba untuk bertanya sama dia, kamu ngapain sih di sini gitu. Kok masih dibilang kita bisa bilang masih nyangkut gitu. Dia nggak mau jawab, cuman dia kayak nunjuk ke arah sana. Itu bisa jadi ada sesuatu yang lebih besar di sini, yang lebih dominan, dan dia takut gitu. Karena dari tadi dia nggak mau ngomong, cuman kayak gini nih, mukanya gini, kayak gitu.
dan dia bawa sesuatu. Kayak boneka ya? Enggak ding, apa sih kalau zaman dulu tuh mainan apa ya yang suka dari kayu terus dia dorong gitu loh, itu apa ya? Oh yang kayak tek 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 gitu ya? Nah itu tapi kepalanya aja, kayak cuman ujungnya, nggak ada dorongannya, itu dipegang sama dia. Tahu. Yang suka lari-lari gitu kan? Dia gini masih belum mau bicara, kayaknya dia emang takut ya. Coba nanti mungkin malu mau menyermi. Enggak, nanti Bu Laras akan coba komunikasi lagi. Tapi sekarang yang sosok perempuan di belakang ada di dekat pintu. Lihat deh. Katanya kalau mau kenalan di sini ada yang lebih mengerikan di belakang. Kata anaknya? Kata yang perempuan. Oh, oke, berarti ada 3 dong? Ada, yang katanya dia yang di belakang itu lebih banyak gitu. Cuman si anak ini masih misteri kenapa dia takut, tapi yang pasti dia megang si mainan itu. Attach itu apa sih bahasa Indonesianya? Kalau anak perempuan sama bonekanya, ini anak laki-laki sama mainannya gitu. Lengket. Dia sampai tidur juga kayaknya dipegang, dikekep gitu. Ini juga kemarin aku baru ngobrol Mas Jeremy. Jadi katanya kalau anak atau siapapun yang attach sama suatu barang, katanya tuh bisa mempengaruhi barang itu. Jadi kan banyak yang bilang ada isinya gitu. Boneka, karena boneka biasanya berbentuk ada kepalanya, ada tangannya, itu jadi kayak seperti media. Karena kita penuh dengan energi, jadi mengundang energi ke boneka. Iya, dan kadang-kadang agak terlalu attach. Ada juga yang suka bikin boneka dengan rambut manusia, kayak gitu bisa mempengaruhi, kayak gitu. Boneka Sabrina? Ya mungkin kan boneka Sabrina awalnya juga dari true story kan, cuman pengembangan. Cuman memang kalau kemarin sempat research, memang ada dilaporkan boneka yang berhantu. Tapi aku nggak tahu. Udah tuh Om Jeremy, kapan tayangnya Sabrina? 12 Juli 2018, tunggu. Banyak kejutan, banyak surprise, banyak yang kalian tidak pernah tahu dan tonton di film-film sebelumnya, horor apapun. Dan kalau di Sabrina pasti mendapatkan sesuatu yang baru. Nonton ya? Jangan nonton sendirian.